Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1220049. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan untuk video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya itu kita telah melakukan load dataset dari dataset diabetes dan juga menampilkan scatter matrix-nya. Ini adalah tampilan scatter matrix-nya dari database diabetes. Nah, untuk diabetes dataset itu kita bahas sedikit kembali. Dia itu dataset diabetes itu terdiri dari 10 variabel. 10 variabel itu seperti ada usia, age, kemudian jenis kelamin, kemudian ada BMI, body mass index, indeks massa tubuh, kemudian ada BP-nya itu merupakan tekanan darah rata-rata, kemudian S1-nya itu dia total kolesterol serum, kemudian S2-nya itu dia ada lipoprotein densitas rendah, kemudian ada S3-nya itu high atau tinggi lipoprotein densitas tinggi, kemudian S4-nya itu ada total kolesterol, kemudian S5 itu tingkat trigliserida serum, dan S6-nya itu merupakan kadar gula darah. Oke, di sini untuk prediksi dan evaluasinya itu kita menggunakan regresi karena dataset diabetes di scikit-learn itu lebih cocok digunakan untuk regresi karena target variabelnya itu dia adalah nilai kontinu atau angka, yaitu angka yang menggambarkan tingkat progresi dari penyakit diabetes. Nah, seperti yang kita tahu, regresi itu cocok digunakan untuk nilai kontinu, dan klasifikasi bisa diterapkan ketika misalnya data diabetesnya ini dia berupa kategori, misalnya tinggi atau rendah untuk targetnya. Kita langsung saja untuk evaluasi dan prediksi dan evaluasi modelnya. Di sini sudah dibuat sebelumnya untuk codingannya. Pertama kita lakukan dulu from sklearn.dataset from sklearn dataset import load diabetes data itu sama dengan load diabetes. Coba jalankan. Nah, di sini untuk from sklearn dataset itu dia mengimport load diabetes dari modul sklearn dataset. Nah, fungsi ini digunakan untuk memuat dataset memuat dataset diabetes bawaan dari scikit-learn. Nah, untuk data load diabetesnya ini dia memuat dataset diabetes itu ke dalam variabel data.
yang digunakan untuk regresi nanti. Dataset diabetes ini yang terdiri dari informasi seperti usia tadi, BMI-nya, kemudian tekanan darah dari pasien, dan targetnya itu adalah proses penyakit yang diukur dengan nilai numerik. Kemudian kita lanjut ke kodingan selanjutnya, yaitu X, Y sama dengan data data target. Oke, saya coba jalankan dan hasilnya. Oke, jelaskan untuk data di sini, dia itu merupakan objek data yang digunakan. Biasanya ini berasal dari dataset yang sudah di-load, misalnya dari sekian dataset seperti diabetes ini. Kemudian untuk data.data ini, dia itu adalah atribut yang berisi fitur input dari datasetnya. Kemudian untuk data.target ini, dia adalah atribut yang berisi target output dari dataset yang akan nanti diprediksi. Kemudian X-nya ini merupakan variabel untuk menyimpan data fitur input yang akan digunakan sebagai prediktor. Kemudian untuk Y-nya itu variabel untuk menyimpan data target output yang akan diprediksi. Kemudian kita lanjut ke split dataset menjadi training dan testing set. Oke, X, X-train X-testnya, kemudian Y-train dan Y-test. Ini sama dengan train to split train test split kurung X, Y tes size-nya itu sama dengan 0,2. Untuk random state-nya itu sama dengan 0. Oke, coba dijalankan. Nah, untuk X-train-nya ini itu dia adalah data fitur untuk
pelatihan model. Kemudian X-test-nya ini dia data fitur untuk pengujian model. Y-train-nya untuk data target untuk pelatihan model, dan Y-test-nya itu untuk data target untuk pengujian model. Nah, untuk train test splitnya ini dia adalah fungsi dari skiller, yaitu model selection untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu ada training dan juga testnya. Training set dan testing set. Kemudian untuk test size-nya itu 0,2, dia mengatur proporsi data testing sebesar 20% dari total dataset. Kemudian untuk random set-nya dia itu menentukan seed untuk memastikan pembagian dataset itu konsisten setiap kali dijalankan. Oke, kita lanjut lagi ke standarisasi fitur. Oke, kita langsung saja from skiller preprocessing import standar skala. Kemudian scalar itu sama dengan standar scalar. Nah, X-train-nya itu sama dengan scalar transform X-train. Kemudian X-test-nya itu dia sama dengan scalar transform scalar transform X-test. Seperti ini, coba dijalankan seperti ini. Nah, untuk X-train-nya ini dia itu sebelum itu untuk standar scalar-nya itu dia objek dari skiller preprocessing untuk melakukan
standarisasi data, yaitu mengubah data agar memiliki manual dan standar deviasinya itu 1. Kemudian untuk scalar fit transform itu dia extrain itu dia untuk fit transformnya itu kombinasi dari fit, yaitu dia menghitung parameter standarisasi dari extrain, dan transfer itu untuk menerapkan standarisasi ke extrain. Kemudian untuk X-test-nya juga seperti itu, dia menerapkan parameter yang sudah dihitung dari X-train ke data testing X-test tanpa menghitung ulang. Oke, lanjut ke dengan selanjutnya, yaitu untuk inisialisasi KNN regresor. KNN itu sama dengan K neighbor regresor itu untuk N-nya neighbor-nya itu sama dengan 5. Di sini kita menggunakan 5 tetangga sebagai default. KNN di sini untuk model regresi berbasis Kanner's neighbors dari scalar neighbors. Kemudian untuk NX boardnya sama dengan 5 ini dia mengatur jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk prediksi menjadi 5. Oke, lanjut ke training modelnya. KNN fit X-train Y-train ini untuk fit-nya itu dia melatih model KNN pada data training X-train dan Y-train. Oke, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu Y-pred. Itu sama dengan KNN dot predict X-test. Kita jalankan. Nah, untuk prediknya di sini dia itu untuk memprediksi target Y-pred ini untuk data testing X-test.
ekstras menggunakan model yang telah dilatih. Kemudian kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu print prediksi dari YPRED-nya. Oke, saya coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Prediksinya ada 253,6, 188,6, dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke from Sklearn matrix import untuk menampilkan evaluasinya. From Sklearn matrix import score. NSE sama dengan Mian square error. Untuk test dan word error. Untuk test dan YPRED-nya. Kemudian R2-nya, R kuadratnya ini sama dengan R square R kuadrat score test YPRED. Kemudian kita print Mian square error atau NSE dan selanjutnya kita print untuk R square-nya.
itu coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk baris MSE-nya ini dia merupakan fungsi dari scalar matrix untuk menghitung mean squared error atau MSE-nya, yaitu rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual y-test dan juga prediksi y-prep-nya. Kemudian ada R2 score, R kuadrat score ini merupakan fungsi dari scalar matrix juga untuk menghitung nilai R squared R pangkat 2 yang mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data target. Sini MSE-nya semakin kecil nilainya, maka semakin baik model memprediksi nilai targetnya. Untuk R kuadratnya itu dia semakin mendekati 1, semakin baik model yang menjelaskan variabilitas targetnya. Untuk mean squared error-nya ini dia itu nilainya dalam kasus ini itu menunjukkan bahwa rata-rata kuadratnya itu yaitu 3934, menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi dan nilai aktual itu relatif besar, yang berarti model ini mungkin belum terlalu akurat. Kemudian untuk R kuadratnya menunjukkan 0,23, di sini menunjukkan bahwa seperti yang kita tahu untuk R kuadrat yang 1 itu berarti model dapat menjelaskan semua variabel tes data. Kemudian untuk nilai R kuadratnya 0 itu berarti model tidak dapat menjelaskan variabilitas sama sekali. Kemudian untuk nilai R kuadrat negatif itu menunjukkan bahwa model lebih buruk. Nah, untuk di sini 0,23 di sini dia menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sekitar 23,28% variasi dalam data. Dengan kata lain, model ini hanya bisa menjelaskan sedikit lebih dari separuh variasi data, yang menandakan bahwa meskipun model memberikan hasil yang lebih baik dari sekedar tebak-tebakan acak, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Mungkin itu saja prediksi dan evaluasi dari model KNN menggunakan KNN regressor ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.